Dari kampus Oren kita bersuara, membuka jendela dunia lewat kata. Ilmu komunikasi tempat kita berbagi. Di Universitas Batu Raja mimpi pun bersemi. Selamat datang di ruang bicara, podcast komunikasi Umbara. Suara kreatif, inspirasi nyata. Mari berdiskusi, satukan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Arsya Podcast bersama saya Agil dan didampingi oleh co-host kita yang keren ini, siapa namanya? Saya Repalinda. Nah, hari ini kita nak bahas apa ini, Rep? Hari ini kita tuh nak bahas seputar dunia kampus yang ada di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Batu Raja. Oke, kalau cak itu kita bahas ini tidak berdua be nih. Kita masih ada narasumber kita, yaitu langsung kita sapa be. Ya. Halo Pak Ipul, apa kabar? Halo. Boleh disapa juga. Halo pemirsa. Ya. Sahabat Umbara TV. Sebelum masuk ke pembahasan kita nih Pak, kita kawan-kawan nih banyak yang penasaran Pak waktu ngechat Bapak itu kan. Ada nama SKB, terus juga pernah nginep di baju Bapak itu SKB juga. Ngapain ditulis nama Saipul wae, Pak? Nah, Kira-kira. itu panjang ceritanya ya. Ini kira-kira mau tahu aja atau mau tahu banget nih? Mau Mau tahu banget ini, Pak. Yang di belakang siapa nak tahu tak? Sebenarnya SKB itu singkatan ya. Singkatan dari Saipul Kumala Bangsawan. Kenapa ada Saipul Kumala Bangsawan? Sebenarnya nama formal Pak itu Saipul. Cuma Saipul. Ya. Terus Kumala Bangsawan itu adalah nama gelar. Gelar ini juga panjang ceritanya. Nah, dari mana tuh, Pak? Ceritanya panjang cuma nih. Itu gelar diambil dari adat suatu dusun ya. Ya, mungkin banyak yang sudah tahu ya. Itu diambil dari nama kakek buyut. Kakek buyut ya. Jadi itu dari kalau itu kan Kumala Bangsawan kan. Kumala itu dari kakek buyut yang laki-laki dari pihak dari bapak, terus bangsawan itu diambil dari nama kakek buyut yang dari ibu. Makanya jadi gelarnya jadi Saipul Kumala Bangsawan. Saipul Kumala Bangsawan. Ya. Dan gelar ini sebenarnya itu wajib dipakai. Dipakai karena setelah nikah, tapi itu bukan untuk nama formal. Tapi itu nama ini ya, nama kalau di organisasi atau di sosial media, makanya Bapak pakai itu. Makanya kalau terlihat itu SKB, sebenarnya itu singkatan dari Saipul Kumala Bangsawan. Nah, Tahu, iya. Ternyata itu ini ya singkatan SKB. Ya, itu panjang ceritanya, panjang. Lah kita langsung masuk ke temanya ya Pak, yaitu seputar dunia perkuliahan. Menurut Bapak ini Pak, posisi kampus Unbara ini strategis tidak Pak menurut Bapak? Nah, kalau posisi kampus Unbara ini karena kita berada di Kabupaten Oku ya, Oku Indo. Kampus Unbara ini sebenarnya sangat strategis. Karena apa? Kita berdekatan dengan kabupaten-kabupaten lama, kabupaten pemecahan daripada Oku ya. Itu ada Kabupaten Oku Timur dan Oku Selatan. Terus notabene lagi Kabupaten Oku Selatan kan belum ada kampus nih. Dan dia harus melalui, misalnya kan dia mau ke Palembang tuh kan, dia harus melalui dulu ke Batu Raja. Jadi menurut Bapak posisi kampus Umbara ini benar-benar strategis. Belum lagi kan di kampus Umbara ini banyak loh mahasiswa itu yang berasal dari kota-kota agak jauh, bahkan ada kampus di itu. Termasuklah Oku Timur. Oku Timur kan ada kampus tuh. Iya benar. Ada perguruan tinggi kan
di Oku Timur. Terus ada lagi mahasiswa kita ini, mahasiswa Umbara ini dari daerah Lampung deh, Lampung dekat sini nih, Lampung apa nih? Lampung Waikanan. Lampung Waikanan Waikanan. ya. Padahal di situ kan ada kampus tuh. Ada kampus UT kalau nggak salah itu. Ya bener Pak. Ya. Bahkan pernah dulu ada mahasiswa Umbara ini dari daerah apa namanya? Dekat Prabu Muli. Daerah dekat Prabu Muli. Itu kan berarti Umbara ini sebenarnya jangkauannya sudah sangat luas. Belum lagi dari Muara Enim. Ya. Iya. Dari Muara Enim padahal juga ada dekat, masih baliknya ke Umbara. Ayo. Jadi kalau menurut Pak sih Umbara itu memang sangat strategis sih. Sangat strategis Pak. Iya, sangat strategis. Apalagi posisi kampusnya itu letaknya itu di tengah-tengah kota. Ya, posisi kampusnya dia belum lagi ada dulu ada kampus A. Kampus A itu kan di daerah Pasar kan. Iya Pak. Sekarang dipindahkan ke ini, ke kampus di Karangsari. Itu sebenarnya tambah bagus lagi karena mendekati dengan wilayah pemerintahan kabupaten. Berada di tengah-tengah lah ya Pak. Bisa dijangkau. Bisa dikatakan berada di Iya. tengah-tengah. Nah selanjutnya Pak, banyak wong nih kan kalau males kuliah tuh gara-gara banyak tugas, takut skripsi gitu lah Pak. Kira-kira emang senakut kayak itu Pak, skripsi sama tugas tuh Pak? Iya. Ya sebenarnya mana yang ngomongnya memang kalau kita jangankan di kampus ya, kita sekolah, kan banyak tugas dari ini ya. Iya. Sebenarnya jangan takut lah. Memang ada beberapa orang yang pemikirannya ketika masuk dunia kampus itu otomatis tugasnya banyak, sudah itu belum lagi nyari referensi banyak, ya kan? Iya bener Pak. Belum lagi yang ditakutin apa tadi kata si Agil tadi? Skripsi. Iya, Nah, banyak itu yang takut banyak skripsian. takut skripsian, buat ini apa namanya, buat makalah, Iya, nyusun buat proposal jurnal. kan? Nah itu sebenarnya nggak usah takut. Ya kenapa? Karena itu adalah pembelajaran untuk bagi mahasiswa-mahasiswa itu untuk kedepannya biar mereka itu mengetahui tentang dunia menganalisis. Jadi kita bicara masalah skripsi itu bicara mengenai menganalisis kan, menganalisis sesuatu. Iya Pak. Sehingga kalau kita bicara takut, sebenarnya yang lebih takut itu jadi dosen. Iya. Iya. Iyalah. Karena cuma ini ya, perbedaan sebenarnya jauh sekali. Kalau mahasiswa itu bikin skripsi kan artinya penelitian ya. Bener Pak. Penelitian itu 4 tahun sekali. Yang diwajibkan, artinya buat skripsi kan 4 tahun sekali. Iya. Kalau jadi dosen mau mana tuh? Kalau jadi dosen tuh 6 bulan sekali bikin penelitian. 6 bulan sekali. 6 6 bulan sekali karena dia harus mengisi yang namanya BKD ya, BKD beban kerja dosen. Itu iya. ada penelitian, ada pengabdian, belum lagi pengajaran. Baru tahu juga. Nah itu, jadi jangan takut Mama Nongko. Iya. Ada dari mahasiswa, cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi dosen Pak. Tapi takut dengan skripsi. Nah itu salah. Iya. Iya, aku dulu juga takut lah masalah tugas-tugas banyak, tugas numpuk. Tapi pas sudah kuliah ya santai wae, Pak. Ya, Sudah santai. dijalani Yang tadi penting ya. kamu ikuti ya. Iya. Jangan takut loh. Kalau apa ya? Namanya tuh ikutin air yang mengalir. Iya, ikuti alurnya. Ikuti Pak. alurnya. Alur baik. Nah, Gampang itu. Apalagi sekarang ini zamannya sudah ada Mbak Google, Mbak AI. Iya, Dibaga loh, GPT, banyak mbak-mbak. Mbak Google. tugas-tugas tinggal kirim Mbak ya, tinggal foto. Ya. Nah, kalau masalah pilihan kampus nih Pak, kira-kira kampus Unbara ini masih relevan nggak untuk menjadi pilihan bagi calon mahasiswa baru? Kalau kita bicara relevan, sekarang cuma ini. Semua itu tergantung dari cita-cita mahasiswa ya. Terus menghitung juga budget dan menghitung juga tingkat akreditasi kampus ya. Kalau kampus Umbara ini kan sudah hampir rata-rata fakultas itu sudah akreditasinya sudah baik ya.
Iya. Artinya sudah sangat relevan untuk di kampus Umbara. Belum lagi posisi yang strategis tadi yang mendukung ya. Mendukung untuk kuliah di Kuliah di Umbara. Unbara. Ya kalau seandainya kita kuliah, kita pengen kuliah, misalnya pengen yang kampus bagus, kampus yang anggaplah menurut kamu ya, menurut sosial media, kampus yang nak jauh dari tempat tinggal, Iya. yang biar terlihat keren misalnya kan. Soal yang di kuliah di Palembang di Unsri Ya, kan. iya kan ada Itu kan biaya hidupnya juga beda. Besar, isu, iya, iya. lebih besar berarti biaya itu hidup. biaya hidup ya. Oke lah kalau seandainya ada orang tuanya yang mampu ya, atau di situ ada keluarga ya, itu sah-sah baik kan, enggak jadi masalah. Tapi maksud Bapak gini, sebenarnya dia pengen kuliah itu apa dulu? Tujuan dia. Ya, tujuan dia kuliah itu apa dulu? Jadi kalau seandainya dia pengen kuliah, banyak sekali dia sudah kuliah di misalkan kampus-kampus negeri ya yang sudah ternama, tapi dia males-malesan. Ya sama kayak bohong itu kan? Iya. Ya karena apa males-malesan kata Pak tadi? Karena cuma ini, ada orang-orang itu yang tidak bisa jauh dari orang tua. Iya, ada Ya. itu, Pak. Iya, benar. Sedangkan dia lulus di kampus yang jauh dari tempat tinggal, jauh dari tempat Kalau daerah. sekarang tuh istilah itu ya homesick gitu. Nah, Iya, udah bisa segitu kan? jauh. Iya. Udah bisa jauh Bisa kan? jauh dari orang tua. Iya. Itu baru dari mahasiswanya, belum dari wong tuanya. Wong tuanya juga cah itu kan, nggak bisa jauh dari anaknya. Kalau apalagi anaknya, misalnya cewek lah ya, anak cewek itu kan biasanya kalau para orang tua itu Jauh, untuk Iya. melepas anak cewek yang agak jauh itu kan Sama-sama Belum cewek, sanggup Pak. lah, Pak. Iya, dilepas banyak ke ceritanya kejauhan. kan. Iya. Nah itu, jadi kalau bicara apa tadi relevan, maka kampus Umbara itu masih relevan, masih sangat bagus. Apalagi sekarang ini kalau kita bicara kampus Umbara ini, hampir rata-rata fakultas kampus Umbara ini bahkan prodi-prodinya itu sudah terakreditasinya yang sudah baik ya. Belum lagi ditunjang dengan dosen-dosen ya. Dosen-dosennya ya dosen-dosen yang termasuk berpengalaman lah ya. Karena di Umbara ini bukan asal-asalan gitu kan. Itu. Terus wong tuh takut dosen killer, tapi enggak, di sini ramah gala, di sini dosennya Iya, wae. ramah galau. Ada memang pendapat uang tuh ya karena dimulai dari takut tadi ya, takut. Iya, takut. Dari dirinya Bedel sudah mulai takut Iya. nak kuliah itu menganggap dia belajar lagi, saro lagi. Sebenarnya itu dari cita-cita dia apa? Ya kan? Apalagi sudah dikenal dengan ada namanya dosen killer lah, dosen apa. Ada yang ngomong kan dosen ini tidak bisa diajak kerja sama. Kalau ini tugas pokoknya harus cuma ini. Sebenarnya dari para mahasiswa itu sendiri. Kalau dia punya cita-cita dan punya keinginan, maka semua itu sebenarnya nonsen. Itu ceritanya. Nah di kampus mana bae, ya dosen itu sebenarnya apa tujuan dosen itu? Tujuan dosen itu agar mendidik para mahasiswa itu berpikirnya berubah, ya. Karena harus dibedakan antara pendidikan kamu di tingkat SMA dengan di dunia kampus. Kampus. Analoginya apa? Ada dulu Pak pernah cerita di kelas. Pernah kamu melihat video tentang burung yang ngasih anaknya makan, ya? Iya. Itu mana itu? Artinya burung itu ngasih anaknya makan itu disuapi kan? Anaknya tinggal mangap baik kan? Iya. Tinggal banget weh. Nah itulah analogi kalau seandainya kita masih di dunia pendidikan SD, SMP, SMA. Kalau di Jadi kuliah, pelajar itu kalau masih di SD, SMP, SMA itu masih nak diberikan disuapi lah. Iya, disuapi. disuapi. Nah tapi kalau kita sudah bicara cara berpikir di dunia kampus, itu sudah tidak berpikir itu lagi. Kenapa? Kalau kita berpikir selalu disuapi, maka ketika yang nyuapi itu berhalangan, ya, maka dia cuma mangap aja. Ada pernah kita lihat di video bahwa ada cacing, burung itu cuma mangap aja. Dikiranya cacing itu bakalan melompat ke mulutnya, kan sangat tidak mungkin. Ya kan? Ada kan berdiri. Iya, ada. Jadi sangat tidak mungkin itu nak melompat deh. Artinya apa? Artinya harus dikejar. Artinya harus dicaplok biar bisa makan. Nah begitulah cara berpikir untuk mahasiswa-mahasiswa di dunia kampus itu, cara berpikir kritis tapi tahu
Jadi bisa membedakan, apalagi sekarang dunianya sudah dunia teknologi ya, dunia apa namanya gadget apa ya. Iya. bisa, Pak. Itu sudah masuk eh ada namanya kita kenal dengan sosial media, sudah banyak itu kan. Itu banyak sekali yang namanya berita-berita hoax kan. Ada lagi fitnah-fitnah. Nah, dari situ analoginya mahasiswa itu berpikirnya itu menelaah. Makanya di situ ada penelitian, ada analisis. Jadi hipotesanya apa? Iya. Nah, jadi jangan ditakuti masalah skripsi ya, masalah Iya. penelitian. Jadi menelaah, oh berarti ini berita ini kok ini tidak bagus nih. Nah, berita ini tidak nyambung nih, berita ini tidak ini. Nah, itu yang terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Nah, Ki, jangan takut lagi skripsi, Ki. Iya, tidak boleh takut Beberapa kawan-kawan skripsian yang di ini. belakang. Oh, mana Rizky? Nah, Pak, ngomong-ngomong soal kuliah ini, Pak. Ya. Apa menurut Bapak nih yang jadi biar kita tuh jadi apa ya? Rajin kuliah Pak itu, Pak. Nah, apa Pak gitu? Biar tidak bolos, tuh kan, biar absen pedu terus Pak itu, Pak. Kira-kira apa yang bikin kita semangat kuliah itu, Pak? Nah, itu balik ke kata Pak tadi. Sekarang kita itu harus punya keinginan, punya cita-cita ya. Jadi kalau kamu pengen keinginan kamu, cita-cita kamu misalnya pengen jadi orang yang yang dalam kategori sukses ya. Yang dalam kategori sukses berarti kamu punya keinginan itu, kamu akhirnya kuliah itu tidak kamu sia-siakan. Inilah kesempatan aku kuliah. Inilah kesempatan aku untuk menuntut ilmu. Ya. Karena sebenarnya memang tidak 100% ilmu yang diajarkan di bangku kuliah itu akan kamu bawa ke kehidupan sosial. Tidak 100% itu. Jadi sekarang kesuksesan kamu itu tergantung dari keinginan kamu. Kalau keinginan kamu misalkan sekarang kita dengar di FISIP kan sudah ada, kalau kita bicara Umbara kan ada Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Hukum kan. Iya, Pak. Iya. Nah, di situ sekarang kita keinginan nih. Kalau keinginannya aku ingin menjadi misalnya seorang jurnalis yang bagus, yang baik, maka kamu kuliahnya di mana? Kuliahnya ambil di fakultas ambil di prodi ilmu komunikasi. Komunikasi. Tapi kalau kita ingin misalkan di masuk di pengen jadi hakim lah, aku pengen jadi pengacara lah, maka kita kuliahnya di mana? Kuliahnya harus ngambil di prodi Hukum. hukum. Kan sudah ada di Umbara. Terus lagi misalkan kamu ingin jadi birokrasi lah misalkan ya. Iya. Apa namanya di pemerintahan ya. Nah, kamu kan harus kuliahnya juga di pemerintahan. Jadi kalau Umbara itu sudah di FISIP Umbara itu kan sudah lengkap. Iya. Ya, untuk dalam kategori di tingkat-tingkat daerah itu sudah sangat bagus, sudah semuanya ada kan. Adanya ilmu komunikasi, adanya ilmu hukum ya, adanya ilmu pemerintahan. Dan itu sebenarnya banyak kampus-kampus yang tidak selengkap itu. Itu kan. Terutama di Nah. daerah-daerah yang di Okut, Pak. Ya bisa jadi kan ada kampus-kampus lain yang cuman fokus di satu prodi yang itu kan, karena dia perguruan tinggi. Nah, maksud Pak gini, ketika dia punya keinginan tadi, misalnya pengen jadi seorang jurnalis tadi, maka dia harus rajin kuliah itu. Terutama dia pasti ngambilnya apa, kemana, ke jurusan ilmu komunikasi. Nah, itulah juga dia ingin menjadi seorang pengacara atau hakim atau jaksa tadi, dia Ambilnya di hukum. di dunia hukum. Nah, biar dia tidak bolos, yuk dia harus rajin. Mana bisa dia jadi ini, kakek dia tidak tahu kan, pengen jadi pengacara atau pengen jadi seorang redaktur misalnya kan. Iya. Tapi dia tidak bisa nulis, tidak bisa merangkai kata-kata. Itu bukan masalah mengarang bebas ya kan. Jadi tergantung keinginan kalau menurut Bapak itu. Iya. Sebenarnya lebih rajin tuh cari cewek ya, Pak. Nah, itu tidak tahu Bapak. Nah, Pak, menurut Bapak di Unbara ini untuk pilihan fakultas dan prodinya yang mana, Pak, yang bagus dituju untuk calon mahasiswa baru, Pak? Kalau calon mahasiswa baru ya, Pak, itu saran. Ya, saran kan
ya bisa diikuti bisa tidak. Iya. Jadi karena Bapak posisinya di Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Hukum, ya bagus-bagusnya Masuk Masuk FISIP, Pak. Iya. ngapain masuk ke yang lain ya kan? Iya. Sebenarnya FISIP juga masih sangat mendukung dengan kondisi-kondisi saat ini. Kondisi saat ini kita banyak berita-berita hoax, artinya itu perlu penyaringan daripada media-media. Nah disitulah kamu kalau muda, kamu penerus bangsa, ketika menjadi seorang jurnalis, seorang redaktur, seorang koresponden itu memang benar-benar harus menjaga yang namanya kode etik ya, kode etik jurnalistik. Iya. Itu kalau kamu bicara masalah mengenai Fakultas Ilmu Komunikasi. Begitu juga fakultas yang lain. Karena kenapa Bapak bagusnya ambil di FISIP? Jadi kita sekarang ini sudah banyak sekali dunia-dunia hoax ya. Iya. Fitnah di mana-mana. Iya. Belum lagi kalau kita melihat di TV itu ada pernah dulu video seorang artis dia gara-gara kentut dilaporkan ya. Cuma gara-gara kentut ya. Dilaporkan, Pak. Dilaporkan ya. Nah, bahkan ada lagi kasus-kasus sekarang ini pernah kita baru-baru ini masalah dokter itu ya, dokter yang masalah apa namanya? Jual produk yang Produk tidak skincare Skincare. kan. Jadi itu artinya kenapa masuk FISIP? Di situ juga ada namanya hukum ya. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan hukum di situ kan bagusnya masuk FISIP. Terus sekarang masalah ke dunia pemerintahan. Dunia pemerintahan banyak orang ngomong kan PNS ini bisanya cuman makan gaji buta baik kapan datang ke apa namanya ke kantor dinas ya. Duduk wae. Banyaklah mereka itu terlihat ya mungkin cuma oknum-oknum kan. Terlihat cuma main game dari pagi sampai sore. Iya, main duduk, ya. game kan. Duduk baik. Kaget tidak lama tuh terdengar masalah penggelembungan markup proyek tentunya kan. Iya. Nah itulah akhirnya jadi kenapa Bapak ngomong FISIP? FISIP masih relevan, masih sangat bagus. Sangat bagus, Pak ya. Sangat bagus, walaupun tidak menutup kemungkinan, apalagi di Umbara ini kan masih ada 6 fakultas ya. Itu sebenarnya semuanya bagus. Bagus. Tapi kalau saran dari Pak sih, kalau bagi calon mahasiswa bagusnya masuk FISIP. Masuk FISIP lah. Iya. Ngopi dulu, Pak. Nyeruput dulu ngopi dulu, Pak. Iya, makanannya mana? Mana produser Rizky. Haus. Minum dulu ya. Minum, Repa minum. Iya, Pak, minum, Pak. Jangan takut-takut minum. Iya lagi pilot ini, Pak. Selagi ada yang bayarin. Iya. Aman, Di Pak. kantin bayar dewe. Nah, Pak, menurut Bapak ini kuliah ini jadi satu-satunya kunci untuk sukses tidak, Pak, menurut Bapak? Apa tidak harus nak kuliahnya harus sukses itu, Pak? Sebenarnya itu nah kalau bicara itu sebenarnya tergantung daripada individu masing-masing ya. Kunci kesuksesan. Sebenarnya orang kuliah juga banyak yang tidak sukses loh. Iya. Banyak yang kuliah tidak sukses. Oh iya, Kenapa? Karena cuma ini ya. Ini kan dulu. Makanya kata Pak, sekarang itu dia punya keinginan apa? Pengen kuliah itu keinginannya apa? Ya. Karena sebenarnya Pak cerita tadi tidak 100% ilmu di kuliahan itu relevan akan dibawa ke kehidupan bermasyarakat. Sebenarnya menurut Pak, kuliah itu tidak perlu ya, tidak perlu pinter-pinter amat. Iya. Kalau menurut Pak ya, kita kuliah tidak perlu pinter-pinter nian. Kenapa? Pengalaman Bapak, kuliah itu sebenarnya intinya mencari relasi loh. Iya. Kuliah itu sebenarnya mencari relasi. Untuk kita, kuliah itu adalah jembatan awal untuk kita tembus ke kehidupan bermasyarakat. Ya? Nah sekarang apa tujuan kita kuliah? Makanya itulah kunci kesuksesan. Jadi tidak seluruhnya kuliah itu bakalan sukses. Bakalan sukses. Tidak seluruhnya kuliah itu bakalan sukses. Jadi tinggal individu masing-masing
Makanya Pak sering sarankan kalau ketika kamu kuliah, ya, jangan tinggalkan yang namanya organisasi. Ya. Karena apa? Karena itu adalah batu loncatan untuk kamu nanti di kehidupan bermasyarakat. Iya. Dan organisasi juga jangan cuma terfokus di organisasi-organisasi seputaran kampus. Apalagi di kampus itu banyak organisasi-organisasi yang nasional, ya. Bahkan ada organisasi tingkat internasional loh. Apa itu, Di Pak? Umbara ini kan ada KSR PMI kan. PMI. Nah, itu PMI kan internasional bukan nasional. Ya kan? Iya. Nah, itu boleh diikuti ketika kita memang punya waktu senggang di luar dari kesibukan sehari-hari, boleh, itu tidak jadi masalah. Menurut Pak itu. Nah, jadi kunci kesuksesan itu sebenarnya saat di kampus itu kamu berpikirlah untuk mencapai tujuan. Pak pernah cerita di dalam kelas bahwasanya kalau seandainya kamu itu pengen jualan, ya, Ya. ya mau ngomong ya tanda kutip, misalkan kamu kerja di di PJKA misalkan, Ya. PTKA kereta api. Tahu-taunya kamu bagian bagian kantin. Artinya jualan kan? Iya, Ya. Pak, jualan. Pak kan pernah jengok kan? Artinya jualan, nawarkan mie, nawarkan kopi, ya kan? Banyak Iya. di stasiun. Iya, dong. Itu ada kan? Pernah. Ada, Pak. Nah, maksud Pak, kalau kamu nak jualan, nak nunggu 4 tahun lagi, ngapa tidak mulai dari sekarang? Cuma itu kan berpikirnya. Iya. Jadi berpikir, makanya mahasiswa itu berpikirnya kritis. Oh, aku kaget misalnya nak jadi apa? Nak jadi pegawai. Bahkan ada yang kerjanya di jadi pramugari. Ternyata dia bagian masih nak jualan juga. Jadi kenapa nak nunggu setelah 4 tahun? Bahkan belum tentu setelah 4 tahun kamu bisa diterima pegawai di situ kan? Iya. Bisa jadi 5 tahun, 6 tahun nganggur dulu. Iya. Ya. Tidak nak nunggu lulus kuliah dan dulu. Tidak nak Iya, lulus maksudnya. kuliah. Kalau mulai ya, Pak. Tapi mulailah dari hobi. Pak. Misalkan ada dosen kamu misalnya yang hobi beliar, ya jualan apa stick-stick beliar. Iya. Ada kan? Iya. Jadi itu Pak minum dulu ya. Iya, Pak. Iya, Kita Pak. lanjut lagi. Nah, Pak, kalau misalnya kita sudah jatuh pilihan nih, Pak, misalnya di FISIP, biar kan banyak itu cerita kawan-kawan tuh kan, nyesel milih jurusan ini, milih ini kan, Pak. Itu biar tidak nyesel macam mana, Pak? Nah, itu sebenarnya dari awal Pak pernah mahasiswa baru ya, semester 1. Jadi Pak tuh memang sengaja tanya apa cita-cita mereka. Jadi pengen, ternyata cita-cita belum ada. Ya banyak cita-citanya udah ngerti. Jadi maksud Pak di situ kan artinya mereka tuh masih ngambang. Kuliah baik, mungkin disuruh wong tua atau mana kan kuliah baik. Sebenarnya kamu harus mulai berpikir ya bagi mahasiswa, karena kamu sudah mahasiswa. Kamu kuliah misalnya mandiri ya, artinya bukan dapat beasiswa. Di situ artinya lagi yang biayai adalah orang tua. Iya, Pak. Ya. Pernah enggak kamu terpikir bagi mahasiswa-mahasiswa itu apakah selama 4 tahun itu sanggup? Yang kalau notabene orang tuanya pejabat atau pengusaha besar ya oke lah ya bakalan sanggup lah. Tapi kalau yang biasa-biasa baik maksud Bapak itu kan tidak terpikir kan gitu. Banyak hal-hal yang bakalan terjadi setelah hari ini kan. Sedangkan kita tahu kan nyawa baik kita udah tahu besok kapan mana kan. Nggak tahu ke depannya. Nah, jadi ketika kamu sudah berpikir macam itu sebenarnya itu rangsangan bahwa kamu berpikir aku nih artinya kunci sukses ini pada diri sendiri. Ya, dari kamu dewe. Jadi kalau seandainya kamu sudah berpikiran macam itu dari awal, kamu sudah berpikiran sebenarnya
aku pengen kuliah karena aku ini nak nak jadi misalnya nak jadi polwan bagi yang cewek ya. Iya. Nah bagusnya aku jangan kuliah di apa namanya tuh, jangan kuliah di Di POM lah misalnya Pak. itu bisa masuk. Bisa masuk ya, Pak? Bisa masuk, maksudnya jangan kuliah kalau nak jadi polwan, jangan kuliah sampai Manajemen. lingkungan misalnya kan. Nah, Ya kalau manajemen kan bisa agak ini Masih ya, atau manajemen juga kan. Iya. Jadi ambillah di FISIP, dia ambil di FISIP karena dia bisa ngambil di komunikasi atau ngambil di hukum ya. Iya. Ngambil di hukum di FISIP. Nah, kalau seandainya kamu bisa juga kamu itu berubah cita-cita pada waktu awal. Oh Pak, aku nih pengennya jadi apa namanya tuh, lalamunan pengen jadi pimpret majalah A misalnya kan, atau pengen buka media dewe misalnya kan. Tapi kamunya kuliahnya di ekonomi kan tak nyambung. Iya. Jadi mulailah berpikir kalau kamu kuliahnya, makanya ditanya-tanya dulu bagi calon-calon mahasiswa itu sebenarnya, Bu, ketika mau masuk kan, aku ini pengen cita-citanya pengen jadi ini. Bagusnya aku kuliahnya ngambil di jurusan apa. Ya. Nah, itu sebenarnya kuncinya dari situ. Belum lagi dari apa namanya tuh, dorongan dari orang tua kan, dari orang tua misalnya uji orang tua, nak pokoknya tahu kamu harus jadi misalnya yang cowok jadi polwan kan, tidak mungkin. Iya, ada mungkin. Ya dah Iya. Yang cowok pasti Pak, nak kamu misalnya nak jadi pejabat misalnya kan. Nah, jadi pejabat itu bisa dua kemungkinan, apakah pejabat publik atau kan pejabat birokrasi. Kalau pejabat birokrasi artinya dia di pemerintahan. Kalau dia di pemerintahan, ambillah jurusan ilmu pemerintahan. Iya. Kalau dia pengen pejabat publik ya artinya ambil di ilmu komunikasi. Ya, bisa juga ke hukum. Ya itu, pokoknya intinya walau apapun cerita kita masih seputaran baliknya ke FISIP. Berarti FISIP ini masih relevan lah dengan kondisi sekarang ini ya Pak ya? Sangat relevan. Kalau menurut Pak, FISIP sangat relevan ya. Kalau ingat Umbara, ingatlah FISIP. Jangan ingat yang lain. Iya. Ya. Apalagi tagline FISIP itu apa dia? Bersatu tak terkalahkan. Bersatu tak terkalahkan. Iya. Sekarang apalagi FISIP kan apa namanya tuh, dekannya adalah dekan muda ya deh, masih ini Ibu Ulan kan. Yang menurut Pak komunikasinya sangat baik ya. Jadi dia bisa berkomunikasi di apa namanya, di dosen-dosen lama maupun di dosen-dosen baru. Jadi masih sangat bagus maksud Pak di situ. Pokoknya ingat FISIP deh, enggak usah ingat yang lain. Iya. Nah Pak, yang Bapak ketahui untuk saat ini, sejauh mana lingkungan organisasi mahasiswa, Cak BEM atau UKM di Unbara ini Pak, yang berkontribusi pada pengembangan karakter kepemimpinan? Sebenarnya hampir setiap organisasi, baik dia organisasi jurusan ya, artinya hima Ya. maupun organisasi kampus ya, tingkat kampus maksudnya kayak BEM, BEM. ataupun organisasi tingkat nasional, misalkan PMII ya, ada HMI. HMI ada ya, HMI. ada HMI, ada lagi GMN, PMI GMN. tadi, PMI ya, ya ada GMNI GMI. ya. Itu sebenarnya semuanya itu adalah cikal bakal menggembleng para mahasiswa itu untuk menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin itu tidak mudah loh. Pemimpin itu harus bisa berkomunikasi, berkomunikasi satu arah, bisa berkomunikasi dari ke atas maupun ke bawah. Iya. Itu kalau dalam ini ada komunikasi organisasi. Ya. Iya. Nah disitulah belajar, para mahasiswa tuh belajar bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara memecahkan masalah. Karena pemimpin itu bisa memecahkan masalah, ya. Jadi pemimpin juga harus bisa yang namanya bekerja sama. Tidak baca. Nah sekendak kita dewe,
Makanya berorganisasi itu walaupun cuma ada wong 5, apalagi wong 10 ya, itu kan pendapatnya beda-beda. Iya. Ya kan? Apalagi kita sangat, ini negara kita ini negara demokrasi, artinya negara yang bisa mengeluarkan pendapat yang sudah diatur dalam undang-undang, ya kan? Bahwa kita bisa mengeluarkan pendapat yang bebas ya, yang kira-kira tidak ada tekanan kan. Nah itu berarti kalau di organisasi banyak pendapat, kalau kita organisasi anggota wong 10 banyak pendapat, sekarang pemimpinnya harus mana? Artinya pemimpinnya harus benar-benar punya solusi untuk menengahi pendapat A, pendapat B tadi, ya. Nah disitulah membentuk jiwa kepemimpinan tadi. Makanya jangan mahasiswa itu mengenyampingkan yang namanya organisasi, tapi jangan juga organisasi selalu didahulukan. Iya. Salah, ya. Jadi organisasi itu adalah penunjang kamu untuk untuk bisa membentuk jiwa-jiwa kepemimpinan. Jadi itulah organisasi. Iya. Jadi ketika kamu bermasyarakat ada jiwa-jiwa kepemimpinan, digembleng dari organisasi, mulai kayak ada pendapat-pendapat ya. Panjang ceritanya tuh. Soal organisasi tadi Pak. Apa? Tanya kelas lagi Pak masih kalah ini. Yo, apalagi? Oke, Ada kawan-kawan yang di belakang dia nanya dak ini. Kalau habis kopi mahal. Terus soal organisasi tadi Pak. Nah di FISIP ini ada organisasi kan Cak, Himakom, Himapom itu menurut Bapak bagus dak itu Pak? Ya seperti yang Pak omongkan tadi bahwa organisasi kayak Himakom, Himakum atau Himapem gitu ya. Itu adalah suatu organisasi yang sebagusnya itu diikuti, ya. Tapi jangan sampai meninggalkan proses belajar kamu, jangan sampai meninggalkan ini. Apalagi kamu, Pak sering nih itu, ketika kamu ada acara di organisasi, kamu tidak masuk duluan. Iya dulu. Ya minta izin kan sama kawan. Nah itu tidak boleh. Seharusnya organisasi itu menggembleng cara berpikir kamu, ya, tata krama kamu, sopan santun, ya, akhlak kamu. Tapi kenapa kamu justru menyalahi itu? Harusnya kamu ketemu dulu dengan dosen MK kamu yang bersangkutan, yang saat itu kamu izin, Pak atau Bu, kami akan ini ada misalnya rapat organisasi misalnya mengenai masalah ini atau apalah itu. Tapi kamu sudah izin. Jadi kamu harus ketemu dulu dengan dosennya yang mengajar pada saat itu, baru kamu izin. Jangan kamu izin dulu, bahkan yang izinnya bukan kamu, kawan-kawan kamu, ya mau mana itu? Iyalah. Itu menyalahi lah itu ya, dah. Jadi masuk dulu lah berarti. Iya, izin dulu ketemu. Izin dulu, masuk dulu. Bila perlu ikuti dulu pelajarannya. Apa sih arahan dari dosen? Misalnya arahan dari dosen, ini apa namanya tuh, kamu lagi ada presentasi, sudah presentasi pertama, baru kamu minta izin. Boleh, itu sah-sah baik, tidak ngerti dosen yang tidak mengizinkan. Iya. Ada, ya? Iya. Iyalah, apalagi sama Pak. Nah Pak, boleh enggak cerita sedikit tentang pengalaman Bapak selama selama mengajar di sini lah Pak? Pengalaman apa nih? Pengalaman Bapak sebagai dosen. Banyak kalau pengalaman Bapak sebagai dosen ya. Kalau selama di sini ya. Tapi karena Bapak tergolong dosen baru, ya tidak sebanyak dosen-dosen yang lain, ya. Tapi yang Pak Pak ambil poin bahwasanya kebanyakan mahasiswa ini masih gaya belajarnya itu masih terbawa-bawa gaya belajar saat di Masih bangku SMA. bangku Bangku SMA. Ya, hampir rata-rata itu ya.
banyak gaya-gaya itu yang dipakai sehingga mereka itu yo mau mana ya, awalnya di SMA itu kan pakaian kan diwajibkan ya, pakai putih abu-abu, Putih, seragam. ya seragam. Sekarang sudah berpakaian bebas, Bebas. ya. Jadi merasa mereka itu masih anak SMA tapi sudah pakaian bebas. Makanya galak terjadi mereka itu bolos. Jadi merasa mereka itu bebas kan? Iya. Kalau pakaian SMA ketika mereka masih di pasar atau masih di mall, mereka kan ketahuan. Kalau di sini kan jadi merasa ini bebas gitu, tidak bakalan ada yang tahu ya, ya. Nah itu akhirnya apa yang terjadi? Bolos, minta izin sama kawan. Iya. Ngomong Nah, dari itu. rumah ngaku kuliah sampai Dari rumah aku kuliah banyak itu, jangan-jangan yang ngomong itu ya. Iya, bisa jadi itu Pak sampai sini. yang ngomong. Sampai kampus juga udah ganti. Bagus itu. Sampai kampus, ada lagi sampai kampus B ya. Sampai kampus B. Maksudnya biar. Nah ini Pak, kalau soal ngasih nilai, Bapak tergolong pelit atau suka ngasih nilai yang baik nih Pak? Kalau nilai Bapak bisa dikatakan ya bisa dikatakan pelit lah ya. Pelit ya. Pelit Bapak dengan nilai. Tapi cobalah tanya dengan mahasiswa-mahasiswa Pak ya kira-kira. Iya. Kenapa sebenarnya Bapak itu bukan pelit ya. Jadi nilai itu kalau menurut Bapak bukan tergantung dari kepintaran. Kamu mahasiswa itu bukan kepintaran kalau menurut Bapak. Ya kan beda cara mengajar dan cara menilai dosen-dosen yang lain itu kan beda. Beda-beda. Tapi kalau bagi Bapak, poin yang paling penting itu adalah attitude, Sikap. ya. Attitude. Sikap. Jadi sikap kamu itu adalah yang utama, karena dari sikap itu kamu disiplin ya. Artinya tidak sering bolos, ya kan? Iya. Sudah dari sikap itu kamu untuk menjaga persahabatan dengan kawan ya. Karena Pak lihat di kampus ini di sekelas itu baik, mungkin kalau bisa dihitung sudah terpecah menjadi 5-6 kelompok, 6 circle. Ayo ada circle lah Pak ya. Nah, itu yang terjadi. Circle-circlean. Akhirnya apa? Makanya Pak ngomong sebenarnya hilangkanlah itu. Kenapa? Karena kalau bicara pintar, EQ kita ini yang diberikan oleh Tuhan itu kan berbeda-beda. Iya benar. Jadi tinggal pemakaiannya, ada EQ, ada EQ kan. Nah, makanya Pak tidak milih kepintaran yang utama untuk menjadi penilaian. Tapi apa? Dari attitude. Attitude itu masa menyambungnya dari kedisiplinan, dari cara, akhlak, ya kan? Karena kalau kepintaran bisa belajar. Iya. Dan bahkan sekarang ini coba kamu lihat di media sosial itu perusahaan-perusahaan sudah mulai sadar bahwa yang dicari itu bukan orang yang pintar. Kenapa? Ketika kamu tembus ke dunia pekerjaan, ya, sepintar apapun kamu maka kamu dimulai dari nol. Iya, sepintar apapun kamu. Karena apa? Karena tidak 100%, Pak Omong tadi tidak 100% semua yang kamu kamu pelajari tentang MK di kampus itu akan dibawa ke kehidupan sosial. Dunia kerja ya. Iya, jadi yang sebenarnya cara kamu berorganisasi, cara attitude kamu, cara kedisiplinan kamu itu sebenarnya yang dicari. Iya, jadi kalau kamu cuma mengandalkan kepintaran, kenapa perusahaan Pak ngomong sudah sadar tidak cari yang pintar? Hampir rata-rata, ya, kalau menurut Pak ya, tidak tahu kalau riset, ya, beda. hampir rata-rata orang-orang pintar itu orang-orangnya 80% introvert. Jadi dia menutup diri dengan yang lain. Iya. Nah sekarang ini hampir rata-rata perusahaan itu semuanya marketing. Cari yang ekstrovert lah luar. Nah, Iya. kalau kita bicara masalah dunia marketing, maka kita itu tadi ekstrovert. bukan yang orang yang berdiam diri, tidak galak berkawan, ya, kan? Iya. Sibuk dengan urusan dia dewe, ya kan? Nah itu, jadi ketika kamu apa namanya tuh
di kampus ini, maka perbanyaklah teman. Teman, perluas relasi. Perluas relasi atau jaringan. Nah, relasi atau jaringan itu bisa kamu peroleh sebagian besar dari apa? Dari organisasi. Nah, biasakanlah ikutlah organisasi-organisasi tingkat kampus, ikutlah juga organisasi-organisasi nasional. Itu saran Pak, ya. Iya, Pak. Aus juga nih Pak kita. Ya, harus minum dulu. Ya, selagi gratis, aja lah. Pak, kalau ngadepin mahasiswa yang nakal, cak mana itu Pak kira-kira Pak? Kalau menurut pandangan Bapak, ngadepin nakal itu dalam artian itu bukan nakal mana ya? Ya yang tadi lah mungkin Nakal. jarang masuk, Suka bolos mah itu Pak mungkin Pak. sering bolos. Ngadep belakang, enggak usah dihadepin. Cak. Lah tahu dia nakal kita hadepin. Nah, maksudnya cuma ini. Memang mahasiswa kan ada yang terpengaruh dari pergaulan dia ya. Ada pergaulan dia karena dia misalkan di daerah dia itu pergaulannya sering keluar malam misalkan ya, ya. Nah, akhirnya dia sedikit-sedikit dia terpengaruh. Ya. Iya. Nah, akibat dia keluar malam itu apa yang terjadi? Dia kan ngantuk tuh. Kita dari sana yang jauh-jauh lah ya, yang kira-kira bakalan terjadi ya dah. Dia sering tidur malam, ngantuk kan? Ketika ngantuk kan malas kuliah. Iya. Iya. Nah itu yang terjadi kan? Nah kalau sudah malas kuliah ya akhirnya itu tadi dia mulai bolos ya, mencari-cari alasan. Kenapa? Alasan yang pertama, alasan yang kedua, kenapa? Alasan yang ketiga lagi. Karena apa? Karena menutupi alasan yang pertama, menutupi alasan yang kedua. Akhirnya ada alasan terus. Ada Iya. ya. Apalagi Tidak masuk terus kan? apalagi kelas pagi tuh kan Pak. 10 Nah, biasanya. sebenarnya cara mengatasi kalau untuk dosen kan sudah mengingatkan ya, Iya. bahwasanya makanya kalau Pak tadi Pak sudah omong penilaian dari Pak pelitnya apa? Ketika orang itu tidak menjaga daripada attitude termasuk dari kedisiplinan tadi, ya. Iya. Kalau kepintaran ya sekarang ini udah usah jauh-jauh. Ketika kamu Pak suruh misalkan ini ujian tengah semester yang dengar lagi kan, Pak kasih soal, ya, meleng sedikit Pak kamu sudah tinggal handphone, sudah tinggal tanya ada lagi Ibu Dola itu kan. Kalau dulu kan Mbak Google, sekarang Ya, Ibu Dola Dola. atau Tante Dola yang bisa jawab kan, semuanya bisa. Kamu bisa akal-akali itu, tapi kalau bicara masalah attitude kamu tak bisa akal-akali. Ya, itu dari pergaulan kamu. Ya kan? Kamu ikutin ndak arahan dari wong tua sebenarnya kan? Kamu cara bergaul dengan kawan-kawan ya ndak jadi masalah ya sebenarnya. Misalkan kamu, Pak kami kan masih muda juga kamu. Pengen lah Pak, ya Pak juga dulu pada waktu dari SMA ya tamat SMA ya hampir rata-rata keluar malam, bahkan balik itu tidak malam, subuh pagi. Iya. Bahkan bangun itu dibangunkan oleh yang punya warung kayak itu nah zaman dulu. Dibangunkan oleh yang punya iya, bangun balik lah ke rumah kamu kan di sini ya. Itu zaman dulu ya, maksud apa itu. Jadi kalau bicara untuk menghadapi mahasiswa yang cuma itu sebenarnya sudah setiap dosen tuh sudah mengarahkan. Makanya kamu akhirnya penilaian daripada mahasiswa, dosen ini killer, tidak bisa cuma ini, tidak baca diajarin. Sebenarnya dosen itu mengarahkan tuh umum. Kamu kuliahlah, inilah yang rajin. Kalau kamu kuliah dengan yang rajin, itu sebenarnya dosen tidak sayang sama nilai. Tidak ngatit dosen yang sayang sama nilai ya. Pasti dikasihkan nilai-nilai yang bagus. Iya. Dan alhamdulillah kalau Pak hampir rata-rata ya mahasiswa Pak hampir rata-rata pengen
pengen Pak lagi ngasih nilai, artinya pengen dosennya Pak lagi gitu. Artinya kan cuma itu. Nah, Saat- Cak, yang di belakang masa dia nak nanya lagi ini. Cak. Nah, ayo Pak. Ya bayar sekali. Nanya Sekarang? Pak, Bayar Ngomongin udah mahasiswa yang sebanyak itu. nakal tadi Pak. Pernah enggak marah di kelas Pak? Mana marahnya di kelas berapa Pak? Hah? Pernah marah? Yo, pernah Pernah marah di kelas, Pak. kelas katanya Pak. Hampir setiap kelas. Oh, hampir setiap kelas. Dapat satu kan Pak. Hampir setiap kelas. Tapi kalau kelas kami nih Iya. Kalau dapat satu tuh Pak. Cuman Pak marahnya beda. Mana, Pak? Karena orang komunikasi itu ya, orang komunikasi itu bisa menjaga mimik, ya kan. Jadi terkadang marah kita itu, marah Pak itu bisa senyum. Ya, komunikasi itu adalah politik. Iya. Kadang-kadang senyum Bapak itu adalah marah, kadang-kadang ketawa Bapak bisa juga marah juga, ya kan. Atau diam Bapak cak-cak rugat padahal Bapak senang. Jadi sebenarnya kalau bicara pernah tak marah, sebenarnya ya bisa dikatakan kalau yang nak sebenarnya nian dalam arti yang penilaian marah sekarang, mungkin Bapak tidak pernah marah. sekarang. Tapi penilaian sekarang ya, kalau Sekarang. kalau marah berdasarkan psikologisnya berdasarkan mimik atau berdasarkan caro ya, mungkin Bapak tidak pernah marah, tapi Pak selalu mengingatkan bahwasanya kenapa Bapak lebih mementingkan attitude daripada EQ ya, karena EQ itu sebenarnya EQ tadi adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang, kan berbeda-beda. Ada EQ-nya cuman berapa itu? Ada ukuran ya? Iya, ada yang EQ tinggi, ada yang rendah lah ada ya, Pak. yang 100, 120, 130 Iya. ya. Iya, Pak. Ya kan? Cuman tinggal bagaimana dia belajar. Kalau dia belajar, maka EQ itu IQ apa? IQ itu ya, dia ada IQ, ada EQ. EQ. Nah, kan beda. Jadi kalau bicara pernah di kelas mana, ya kalau berdasarkan dari mimik mungkin Bapak tidak pernah marah. Itu. Tapi kalau bukan berdasarkan mimik sebenarnya Bapak marah. Tapi tidak perlu Bapak gembar-gemborkan bahwa Bapak marah. Iya, Ya. itu ya, Pak. Tinggal Bapak nasihati. Bapak nasihatinya umum, tidak pernah nasihati orang per orang. Biar dia tidak merasa bahwasanya Bapak itu marahi dia, gitu ya. Oke, Pak. Oke. Oke lah kalau begitu ya. Nah, jadi kopi labis, pertanyaan labis. Iya. Jadi, ya, itulah Pak ya. Yang kita tanya-tanya ke banyak lah pembelajaran dari Pak Ipul ini. Terus yang paling penting juga masuk FISIP ya, Pak ya. Itu. Iya, Pak. Kalau kamu kenal dengan namanya Unbara, Ah. maka wajib kenal sama FISIP. Fisik. Itu dia, fisik. Ya sudah, kalau itu Pak, kita akhiri Pak ya. Ya. Nah, kami dari Arsya Podcast pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap jeda